Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada di hari-hari bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Dan tentu saja bulan ini adalah salah satu bulan yang sangat istimewa karena dia bulan yang mengantarkan kita menuju bulan yang paling kita rindukan, bulan yang paling kita nanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam pembahasan hadis-hadis yang menyebutkan bilangan tertentu atau beberapa hal-hal perkara yang mengisyaratkan tentang bilangan-bilangan tertentu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, yang menjelaskan tentang dua hal yang merupakan sebab utama kenapa Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Saya tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana puasamu, artinya puasa sunnah, di bulan Sya'ban ini. Saya tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak puasamu di bulan Sya'ban ini. Artinya, apa gerangan, apa yang menyebabkan engkau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Qal, kata Nabi SAW, Nabi kita SAW menerangkan sebab, alasan beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan dalam hadis ini beliau sebutkan dua sebab utama. Yang pertama, kata beliau, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban. Dia adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kebanyakan manusia melalaikan bulan ini, bulan Sya'ban. Karena bulan ini, kata Nabi kita SAW, terletak di antara, diapit oleh dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab yang telah pergi dan bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian kata beliau, alasan kedua adalah wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan ini adalah bulan di mana diangkat amal-amal soleh kepada Allah, pemilik semesta alam ini. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya suka jika amalanku dilaporkan, diangkat kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Hadis ini dihasankan ya oleh sebagian ulama kita, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i, dan dihasankan oleh sebagian ulama kita, di antaranya ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita cermati, perlu untuk kita fahami, dan kita ambil faedah pelajaran dari hadis kita ini. Namun sebelumnya kita mau kenalkan dulu sahabat yang meriwayatkan hadis kita ini, karena mungkin ini awal kali kita menerangkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Usamah bin Zaid
radhiyallahu taala anhuma. Nama beliau adalah Usamah bin Zaid. Ya, ini ada kurang ya. Usamah bin Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi. Ya, jadi beliau adalah Usamah bin Zaid bin Harithah bin Syarahil Al-Kalbi. Anak dari sahabat yang mulia Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah adalah salah seorang sahabat yang mulia yang gugur syahid di perang Mu'tah. Ya, salah seorang komandan perang Mu'tah, bahkan perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah. Bahkan beliau adalah komandan perang yang pertama dan telah disiapkan penggantinya oleh Nabi kita SAW, yaitu Ja'far, jika beliau syahid, dan beliau memang betul-betul syahid pada perang Mu'tah tersebut. Dan Zaid bin Harithah adalah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi kita pernah memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, hingga turun firman Allah, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Jangan mengganti dengan namamu atau menisbatkan dia kepada namamu. Bagaimanapun cintamu kepadanya, bagaimanapun kontribusi yang kamu berikan kepadanya, ya, atau biasa seorang mengatakan saya telah mengadopsinya menjadi anak saya, maka tidak diperkenankan dinisbatkan dia kepada Anda. Yang ada adalah Anda sebagai bapak asuhnya, bapak yang menyantuninya, tapi tidak boleh dinisbatkan kepada nama Anda. Zaid bin Harithah, kecintaan Nabi SAW. Anak beliau Usamah ini juga anak yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Makanya kedua sahabat ini atau Usamah secara khusus digelari dengan Hibbu ibnu Hibbi Rasulillah. Hibbu dalam bahasa Arab artinya mahbub atau habib, ya. Jika orang dicintai biasa kita dengar habib, ya, atau mahbub, atau bahasa lainnya adalah hibbu. Maka dia dikatakan Hibbu ibnu Hibbi Rasulillah. Beliau seorang kesayangan Rasulullah, anak dari kesayangan Rasulullah, karena Usamah sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bapak beliau pun sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewanya, ibu beliau juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ibu beliau Ummu Aiman Haldinah, ya, ibu asuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lama terdidik, diasuh oleh ibu dari Usamah, yaitu Ummu Aiman. Makanya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ingin lagi mengenang, ya, jika keduanya rindu dan ingin lagi mengenang masa-masa indah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar kadang mendatangi Ummu Aiman, ya, ibu dari Usamah ini, yang merupakan ibu asuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya minta untuk diceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam beberapa hadis, ketika Ummu Aiman yang mulai menceritakan, mereka semua dirundung oleh kesedihan, kerinduan, sehingga mereka menangis. Ya, Ummu Aiman yang menceritakan menangis, demikian pula Abu Bakar dan Umar yang menceritakan tentang yang diceritakan, mendengarkan tentang kisah Nabi juga pada menangis. Intinya Ummu Aiman, ibu dari Usamah, juga sangat dekat dengan Nabi SAW. Maka ini keluarga yang betul-betul sangat dicintai dan dekat dengan Rasulullah SAW. Hal yang paling istimewa yang tercatat dalam sejarah tentang Usamah ini adalah ketika menjelang wafatnya Nabi kita SAW, ya, dan menjelang diambil alihnya kepemimpinan oleh Abu Bakar, ya. Dan ini sebenarnya penunjukannya masih di masa Nabi, namun pelaksanaannya itu di masa ketika Nabi kita SAW telah wafat, di masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu ketika diutus pasukan besar, pasukan perang yang berhadapan dengan pasukan Romawi, dan tidak tanggung-tanggung Nabi kita menunjuk langsung komandannya adalah seorang Usamah
yang pada waktu itu usia beliau baru 18 tahun. Dan yang berada di bawah pasukannya yang ikut serta adalah para sahabat-sahabat yang senior, di antaranya Abu Bakar dan Umar. Dan ini tentu saja kepercayaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Usama bin Zaid, dan beliau telah melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Ya, sempat terjadi ya pada saat wafatnya Rasulullah, ya, lalu khilafah diambil oleh Abu Bakar. Sempat ada usulan-usulan bagaimana kalau mengganti saja Usamah. Ya, kayaknya belum saatnya beliau memimpin waktu itu. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak mungkin mengganti apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar, Usamah bisa menyelesaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Beliau wafat di akhir masa kekhilafaan Muawiyah radhiyallahu taala anhu di tahun 50-an lebih sedikit, ya. Dan ini berarti beliau melewati masa-masa Khulafa Rasyidin semuanya, bahkan sempat merasakan masa kekhalifaan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Beliau wafat dalam usia 70 tahun atau hampir mendekati usia 70 tahun. Usama bin Zaid yang telah kita ceritakan ini, yang begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari melihat sesuatu yang agak berbeda pada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan yang muncul memang dari seorang yang dekat dengan Nabi. Makanya beliau menangkap sesuatu yang berbeda, ya. Jadi kalau pertanyaan ini muncul dari seorang yang jarang berinteraksi, maka mungkin pertanyaan itu dikeluarkan karena baru ketemu. Ini pertanyaan yang memang datang dari seorang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah menangkap sesuatu yang agak berbeda dari diri Nabi ketika masuk bulan Sya'ban, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah, ya. Sampai-sampai menurut Usamah, beliau belum pernah melihat puasa Rasulullah di satu bulan sebanyak puasa Sya'ban. Dan ini tentu saja perlu dikecualikan dengan puasa Ramadan, ya, karena puasa Ramadan jelas dia puasa satu bulan penuh, puasa yang wajib, maka jelas dia adalah sesuatu yang dikerjakan, puasa yang dikerjakan sebulan lengkap, sebulan penuh. Namun yang bedanya adalah ketika masuk bulan Sya'ban, selain bulan Ramadan, bulan yang paling banyak puasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah puasa Sya'ban. Dan ini yang diherankan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan ini juga kisah ini atau riwayat ini, info ini dikuatkan dalam hadis-hadis yang lain seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis Hafsah, hadis-hadis dari istri-istri Nabi yang menyebutkan memang bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Hampir-hampir dikatakan beliau berpuasa satu bulan penuh, ya, hampir-hampir dikatakan bahwa beliau puasanya di bulan Sya'ban sama dengan puasanya di bulan Ramadan. Namun untuk mengkompromikan dalil-dalil yang ada ini, maka hadis-hadis yang sepertinya difahami bahwa beliau puasa satu bulan penuh di bulan Sya'ban, maksudnya adalah hampir puasa satu bulan penuh. Karena yang sahih adalah beliau tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan saja. Adapun selain Ramadan, maka yang hampir saja beliau berpuasa satu bulan penuh adalah puasa di bulan Sya'ban. Dan ini lebih banyak daripada puasa beliau di bulan Muharram. Padahal dalam hadis bahwa sebaik-baik puasa, afdhalus siyam ba'da Ramadan, siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Tapi ternyata dalam prakteknya Nabi kita lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan di bulan suci Ramadan, dibandingkan di bulan Muharram. Ini yang dipertanyakan oleh Usamah. Apa gerangan, apa alasan beliau sampai memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tidak sebagaimana bulan-bulan yang lainnya? Ada dua alasan utama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa bolehkan ketika seorang murid melihat sesuatu yang agak beda dari apa yang biasanya dia saksikan dari gurunya, ya, maka dia mau bertanya tentang alasannya. Mungkin dia akan mendapatkan faedah-faedah dari apa yang dilakukan oleh sang guru tersebut.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua alasan. Alasan yang pertama kata beliau adalah dia adalah daka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Rajab bulan Sya'ban ini adalah bulan yang terlalaikan, bulan yang terabaikan, bulan yang terlupakan. Bulan yang banyak manusia melalaikannya. Banyak manusia memandangnya sebagai bulan yang tidak istimewa. Alasan utamanya adalah karena dia terletak di antara dua bulan utama. Bulan Rajab, bulan yang merupakan salah satu di antara 4 bulan haram, yang merupakan bulan-bulan yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Bulan haram, bulan yang mulia, bulan yang terhormat. Maka orang-orang pada bersemangat melakukan ibadah di bulan Rajab. Lalu bulan Ramadan tentu saja ini puncaknya. Ya, orang pada memforsir ibadah di sana, begitu semangat mengerjakan ibadah. Lalu yang mengapit antara dua bulan ini adalah bulan Sya'ban. Tampaknya pandangan banyak manusia, perhitungan sebagian orang bahwa biarlah ada jeda antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Biarlah dia bagaikan waktu untuk kita beristirahat sejenak menanti kedatangan Ramadan. Kita sudah, ya kalau dahulu mereka begitu bersemangat di bulan Rajab dalam ibadah, kita sudah cukup memforsir ibadah kita di bulan Rajab. Kita sudah cukup letih beribadah di bulan Rajab, dan akan datang lagi Ramadan setelah bulan Sya'ban. Maka biarlah bulan Sya'ban seakan-akan waktu untuk istirahat sejenak menantikan kedatangan bulan Ramadan, yang nantinya di situ kita kembali bersemangat dan memperbanyak ibadah. Itu tampaknya yang menjadi pertimbangan kebanyakan manusia. Namun hal ini mau diubah oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mau mengatakan dengan apa yang beliau tampakkan dari amalannya, ya. Jadi hal ini beliau katakan langsung dalam wujud perbuatan. Beliau mau tunjukkan bahwa bulan ini tidak pantas dilalaikan. Ya, bahkan bulan ini adalah bulan yang patut untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan berpuasa. Dan hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita isyarat yang penting, bahwa jangan kita ikut dengan kelalaian banyak manusia. Jangan kita mau berdalilkan dengan kebanyakan manusia. Ya. Kadang ada orang ketika mau menolerir perbuatannya yang keliru, perbuatannya yang salah, bahkan kadang perbuatan yang maksiat, dia kadang mengatakan, iya memang dia terlarang, memang dia maksiat, tapi kan bukan cuma saya yang lakukan, banyak orang melakukannya, kebanyakan orang melakukannya. Ya. Kita kadang mau membenarkan, ya, melegitimasi perbuatan salah kita, bahkan perbuatan dosa kita, dengan alasan ya sudah demikian zamannya ini, orang banyak melakukan seperti itu. Maka ya jangan salahkan saya, karena bukan saya sendirian yang melakukannya. Atau ketika sebaliknya, kita tahu keutamaan satu kebaikan, lalu kita tidak melakukan kebaikan itu, kadang kita beralasan, kan bukan cuma saya yang tidak melakukannya, kebanyakan manusia juga tidak melakukannya. Prinsip-prinsip yang seperti ini, atau alasan yang semacam ini, dalih yang sering kita sebutkan seperti ini, ternyata tidak dibenarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau inginkan kita tampil beda dengan kebanyakan manusia dalam kebaikan. Tampil beda dalam hal-hal yang tidak baik bukan suatu hal yang terpuji. Namun beda dengan kebanyakan manusia yang lalai, beda dengan kebanyakan manusia yang lupa, beda dengan kebanyakan manusia yang jatuh dalam kesalahan dan kemaksiatan, itu sesuatu hal yang terpuji. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Sedikit saja di antara hambaku yang mau bersyukur. Bahkan banyak ya dalam beberapa ayat dikatakan ya aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berpikir, kebanyakan mereka lalai dan seterusnya. Dan kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa untuk menjadi kelompok yang kecil. Ketika ditanya kenapa, karena beliau mengatakan Allah telah menyampaikan, mengabarkan kepada kita bahwa kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia lalai, maka saya ingin untuk menjadi golongan yang kecil tersebut.
Dan dalam hadis mutawatir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam awalnya datang asing dan akan kembali asing sebagaimana awal kalinya, maka beruntunglah, tuba, beruntunglah, surga dia akan dapatkan, atau pohon tempat dia bernaung di surga dia akan dapatkan bagi mereka-mereka yang berani tampil asing, artinya berani tampil beda. Mereka tetap bisa istiqamah di tengah-tengah orang yang telah lalai. Dia tetap bisa dalam ketaatan di tengah-tengah banyaknya orang berbuat kemaksiatan. Dia tetap bisa semangat dalam melakukan kebaikan ketika sebagian orang sudah pada lesu, futur, dan tidak semangat lagi melakukan kebaikan-kebaikan. Prinsip yang seperti ini yang mau ditanamkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, kenapa beliau berpuasa di tengah-tengah banyak orang, ketika beliau ditanya kenapa sampai beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena beliau mengatakan kebanyakan manusia tidak melakukannya. Ya, maka beliau tidak ingin ikut larut dengan kelalaian kebanyakan manusia. Ya. Ini satu hal yang penting. Oleh karena itulah kenapa pahala-pahala ya orang-orang yang melakukan ibadah di tengah-tengah kelalaian manusia itu lebih besar. Ya, contohnya ibadah di tengah malam umpamanya. Ya, ibadah di tengah malam. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa ibadah yang paling afdal adalah tengah malam ketika manusia pada lalai. Ya, wasallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah pada malam hari ketika manusia pada nyenyak tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dalam keadaan selamat. Ya, beliau mengatakan ketika manusia pada terlelap tidur, sedang istirahat, menikmati tidur mereka di malam hari, Anda tidak ikut dengan kelalaian mereka. Anda bangkit pada malam harinya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beralasan kan semuanya orang tidur. Kan ini waktu tidur dan semua orang memanfaatkannya. Anda harus berusaha berbeda. Jadilah orang-orang Anda menjadi orang-orang yang menjawab panggilan Allah. Siapa di antara hambaku yang berdoa padaku di waktu seperti ini? Siapa yang bangun di waktu seperti ini? Dan seterusnya. Ya. Jadi ini satu manhaj yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang bisa tetap istiqamah, semangat dalam ibadah di tengah-tengah kelalaian manusia. Yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, alasan beliau kenapa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bahwa ternyata bulan Sya'ban ini ada keistimewaannya. Ini yang luput di pandangan banyak orang. Orang taunya bulan Rajab mulia, orang taunya bulan Ramadan mulia, dan mereka mengatakan bulan Sya'ban biasa-biasa saja. Padahal ada satu keutamaan Sya'ban yang luput dari pengetahuan mereka. Yaitu ternyata bulan Sya'ban ini adalah dia merupakan bulan yang turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Yaitu bulan yang diangkat amal-amal soleh, dilaporkan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Dan saya suka jika amalku diangkat kepada Allah oleh para malaikat dalam keadaan saya berpuasa. Ya. Dari hadis ini kita bisa fahami, dan ini disebutkan oleh banyak ulama kita, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, menyimpulkan bahwa amalan diangkat kepada Allah. Ya, dan kita harus yakin bahwa Allah Maha Tahu. Tanpa laporan malaikat pun Allah Maha Tahu terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Tapi Allah telah memiliki rasul-rasul, memiliki utusan-utusan dari kalangan malaikat yang mengontrol, yang mencatat dan melihat amalan-amalan para hamba-hamba. Dan malaikat di antara tugasnya adalah melaporkan, mengangkat itu kepada Allah yang berada di atas langit. Ya, dan ini juga isyarat penting bahwa Allah berada di atas langit, karenanya amalan itu dilaporkan ke atas kepada Allah oleh para malaikatnya. Dari dalil-dalil yang ada bisa kita fahami bahwa pelaporan amalan kepada Allah itu terjadi di 3 waktu. Ada amalan yang sifatnya harian, ada
pelaporan amalan yang sifatnya harian. Dalam hadis dikatakan yata'aqabun, ya, ada malaikat-malaikat yang yata'aqabun, yang bergiliran, yang bergantian dalam melaporkan amalan kepada Allah setiap harinya. Kapan itu? Pada waktu selesai solat asar dan pada waktu selesai solat subuh. Ya, makanya malaikat-malaikat itu ya berkumpul di waktu-waktu tersebut. Ya, waktu-waktu tersebut. Jadi untuk yang malam hari selesai tugasnya di waktu subuh, dan yang di siang hari selesai waktunya di waktu asar. Mereka ketemu di situ dan setelah selesai mereka melaporkan kepada Allah. Jadi setiap hari ada 2 waktu di mana malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan para hamba. Kemudian yang kedua adalah pelaporan setiap pekannya. Pelaporan setiap pekan ini terjadi di 2 hari, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa beliau suka puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Alasan beliau bahwa ternyata hari Senin dan hari Kamis adalah hari diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah, dan saya suka jika amalanku dilaporkan kepada Allah dalam keadaan saya berpuasa. Berarti pada setiap Senin dan setiap Kamis dalam satu pekan, amalan kita juga dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hitungan 1 tahun, maka amalan itu dilaporkan di bulan Sya'ban, ya, di bulan Sya'ban. Berdasarkan hadis ini, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan pelaporan amalan-amalan hamba kepada Allah. Artinya menjelang Ramadan, ya, menjelang Ramadan, sebelum Ramadan datang, amalan kita sudah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan itu adalah lembaran baru lagi, ya. Jadi difahami dari hadis ini bahwa Ramadan itu lembaran baru lagi yang kita akan torehkan prestasi kita di situ, yang kita akan buat lagi amal-amal yang akan nanti dilaporkan nanti sampai datangnya bulan Sya'ban berikutnya. Maka ini bulan yang sangat mulia, yang sepantasnya untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata dari sekian banyak amalan yang Rasulullah paling rekomendasikan atau paling anjurkan untuk kita lakukan, diperbanyak di bulan Sya'ban, adalah puasa, ya. Jadi beliau mengatakan ketika amalan diangkat, beliau suka ketika dikatakan hambamu Muhammad juga dalam keadaan berpuasa. Artinya beliau tidak mengatakan bahwa ketika amalannya diangkat dikatakan Muhammad dalam keadaan bersedekah umpamanya, Muhammad dalam keadaan sholat, Muhammad dalam keadaan menuntut ilmu, dan seterusnya. Semua itu amalan adalah amalan-amalan yang mulia tentunya. Ketika dilaporkan amalan kita lalu disebutkan apa yang sedang kita lakukan, pada saat itu tentu saja adalah satu kemuliaan. Tapi ketika dikhususkan puasa, berarti kita tahu puasa salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa di antara hikmahnya kenapa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena dia bagaikan tamrin, bagaikan latihan, pemanasan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa banyak orang kadang tidak bisa berpuasa dengan baik di bulan Ramadan? Karena memang dia telah meninggalkan puasa sejak lama. Ya, mungkin sebagian di antara kaum muslimin sejak perginya Ramadan yang lalu tidak pernah lagi berpuasa sunnah sekalipun. Maka datang lagi bulan Ramadan, dia akan merasa berat lagi, tersiksa lagi. Tapi tidak boleh, tidak, ya, dia akhirnya puasa dalam keadaan begitu berat. Adapun orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, apalagi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, datang bulan Ramadan berpuasa dengan penuh semangat, bahkan dia tetap bisa mengerjakan amalan-amalan yang lainnya. Di samping dia berpuasa, dia bisa tetap memperbanyak bacaan Al-Qur'annya dan amalan-amalan yang lainnya yang dengannya dia bisa memperbanyak pundi-pundi pahalanya di bulan suci Ramadan. Ya, sebagian ulama kita bahkan mengatakan selain memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini, juga dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Salamah bin Kuhail mengatakan Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan hal ini juga telah dikatakan
oleh sebagian ulama kita, di antaranya Amr bin Qais al-Mulai. Beliau sampai mengkonsentrasikan diri beliau memperbanyak bacaan Quran di bulan Sya'ban. Sebagai penutup, kesimpulan dari apa yang telah kita bahas, pertama, keutamaan sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang sangat dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya seseorang yang dekat dan mencintai mengenali kebiasaan yang dicintainya. Ya, sangat ironi ketika ada seorang mengaku dekat lalu tidak mengetahui kebiasaan dari orang yang dicintainya. Usama bertanya karena beliau tahu betul bagaimana kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya terhadap sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ya, ketika kita mendapati dari seorang alim, seorang yang berilmu, amalan yang berbeda dari biasanya, sepatutnya hal itu tidak kita biarkan. Sebagai seorang penuntut ilmu, punya kepedulian dan punya semangat untuk bertanya, untuk menambah ilmunya. Disunnahkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Banyak manusia lalai terhadap waktu yang dianggap tidak memiliki keutamaan khusus. Ya. Jangan lalai dengan kelalaian kebanyakan manusia. Keutamaan berbeda dengan kebanyakan manusia dalam hal kebaikan. Amalan manusia diangkat dan dilaporkan pada bulan Sya'ban, dan ini adalah laporan setahun. Ya, tadi kita sudah sebutkan ada laporan harian dan ada laporan pekanan. Keutamaan ibadah puasa karena dia yang dipilih ya, ketika datangnya bulan Sya'ban ini. Kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum kedatangan bulan suci Ramadan. Maha suci dan mulia Allah yang telah mengatur para hamba-hambanya, yang mengatur kemuliaan-kemuliaannya dan mengatur waktu-waktunya. Dan tentu saja kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi bulan Sya'ban kita. Kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menjelang kedatangan bulan suci Ramadan, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang berbahagia, beruntung dan menang di bulan suci Ramadan. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.